TikTok. Kembali lagi bersama kami di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Kembali lagi bersama kami berdua host yang paling kece sejagat raya se-Indonesia. Betul banget. Kece banget sih kita nih. Aku Noni dan teman aku Surya. Kami di sini akan memberikan ilmu nih. Kali ini bersama bintang tamu yang kece badai aduhai, lambai. Keren banget sudah nih samping kita nih. Penasaran banget sih ya, kita mau bahas apa sih hari ini? Terus tema kita hari ini apa sih, Kak? Duta apakah harus good looking? Apakah harus good looking? Aduh, apa itu temanya tuh? Apa cuma modal good looking doang nih? Idi. Apa gara-gara ngeliat bintang tamu kita yang good looking ini jadi bertanya ya? Apakah dia harus good looking? Tapi sebelum kita lanjut, kita akan ngasih satu buah lagu buat teman-teman di rumah. Ini dia lagunya, Cekidot. Halo, itu dia tadi lagu buat teman-teman di rumah biar nggak gabut nih nungguin kita, jadi kita kasih satu buah lagu. Waduh, betul. Oke, kita akan masuk nih. Kita sebelumnya nih kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal sih sayang. Nggak tahu. Biasanya sih enggak. Enggak. Cuma HTS doang. Betul banget. Nah, oke, sebelum itu kita mau kenalan dulu nih. Mungkin dari kakak yang di sebelahku. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Juliana Periska. Saat ini saya menjabat sebagai Duta Gender Putri Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Dan saya berasal dari Kabupaten Barito Selatan. Oke. Halo, kenal. Dipanggil kakak siapa nih? Kak Uli. Jauh ya dari Barsel. Terus sebelahnya siapa lagi? Abangnya? Oke, kalau di genre itu ada sebutannya buat para penggemar atau para fansnya itu Pahari Genre. Oke, Pahari Genre. Jadi, halo Pahari Genre, perkenalkan nama saya Hijrah Mubarak, Duta Genre Putra Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023, dan saya berasal dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Oke, dipanggil siapa nih? Dipanggil Hijrah. Kak Hijrah. Iya. Oke, Hijrah. Kak Uli. Oke. Mereka ini bukan dari tempat yang sama ya, dari jauh-jauh nih, ada dari Kotim, ada dari Barsel, jadi disatukan di Kota Palangkaraya. Betul. Disatukan jadi disatukan itu ya dalam satu event, maksudnya kayak pemilihan duta. Bukan yang aneh-aneh. Nggak boleh. Boleh. Belum masuk. Iya, benar. Oke, kita mau masuk nih, kan ini di sampingnya nih ada tulisannya Duta Genre. Yep. Kalau boleh tahu Duta Genre itu apa sih? Bisa jelaskan sama teman-teman Pahari? Oke. Baik, jadi mohon izin menjawab. Oke. Jadi sebelumnya genre itu adalah program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk dan ditujukan kepada para remaja dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga nantinya atau perencanaan masa depan. Nah, jadi Duta Genre ini dibentuk sebagai tangan kanan dari BKKBN untuk menjaringi seluruh remaja-remaja yang ada di Kalimantan Tengah dan juga di Indonesia untuk senantiasa memperhatikan masa depannya sebagai bentuk perencanaan di masa depan nanti. Oke, kalau menurut Kak Hijrah apa nih? Oke, jadi hampir sama seperti Kak Uli tadi, bahwa genre ini adalah suatu program yang diciptakan oleh BKKBN untuk merencanakan kehidupan berkeluarga bagi para remaja di masa yang akan datang. Karena kenapa? Karena remaja inilah yang akan jadi penerus bangsa, jadi pemimpin bangsa. Jadi kenapa tidak harus direncanakan mulai dari sekarang gitu kan? Ya. Nah, oleh sebab itulah dibentuk yang namanya genre tadi agar semuanya yang kedepannya nanti akan lebih terencana gitu. Nah, terus yang fungsi Duta Genre tadi, benar kata Kak Uli tadi, sebagai tangan kanan atau sebagai role model bagi para remaja untuk mensosialisasikan virus-virus genre gitu agar para remaja tadi sadar gitu bahwa genre ini sangat penting loh buat kehidupan kita di masa yang akan datang gitu. Oke. Selain virus hati ada juga virus genre ya. Iya, betul iya. banget. Keren banget. Tadi kan dibilang kalau genre itu kan kayak anggapannya buat mensosialisasikan remaja agar bisa merencanakan untuk berkeluarga ya di masa depan. Itu cakupannya buat remaja yang belum menikah atau misalnya ada remaja yang sudah menikah. Jadi cakupannya apakah dua-duanya atau cuma salah satu aja? Oke, jadi segmentasi usia remaja itu dari 10 sampai 24 tahun. Nah, yang dimana dan yang pastinya otomatis yang belum menikah gitu. Jadi cakupannya itu remaja usia 10 sampai 24 tahun dan yang pastinya belum menikah.
Tapi kan kita banyak nih yang mendengar kalau pernikahan dini. Iya, Ya. betul. Nah, kira-kira genre itu ada nggak sih kayak program buat kayak membantu misalnya korban yang mengalami pernikahan dini ataupun menikah gara-gara yang Dipaksakan oleh ya, keluarga ataupun gara-gara kecelakaan gitu. Ya, betul. Siapa? Silakan siapa? Sudah dulu. Kalau yang pastinya karena tujuan dari program genre ini tadi adalah merencanakan kehidupan di masa yang akan datang, pasti ada yang namanya program yang tadi pernikahan dini. Nah, karena di genre itu ada yang namanya salam genre, yaitu teriak R3 ancaman kesehatan reproduksi bagi para remaja. Yang pertama itu menghindari. Ini kan ada 0, 0. Boleh Uli dibantu jelaskan? Oke, jadi di sini zero yang artinya Oh, gini ya, gini ya. Iya. Iya, oke. Oke, bulat ini artinya zero yang artinya menghindari. Yang pertama adalah pernikahan dini, yang kedua seks pranikah atau seks bebas, dan yang ketiga adalah nazar. Di mana anak-anak muda saat ini seringkali atau mungkin sekali ya melakukan pernikahan dini, seks bebas atau bahkan mengonsumsi nazar. Jadi salam genre ini mengartikan kita sebagai seorang remaja tentunya menghindari pernikahan dini, seks pranikah atau seks bebas dan penyalahgunaan nazar. Oke, salam genre. Salam Salam. Oke, kalau kayak gitu tuh biasanya selain salam genre nih ya, biasanya anak futsal yang juara 3 nih masih kayak gini. Oh iya. JJ nih mereka ya, JJ. Atau oke. Oh iya benar. Oke, tadi itu dari maksud dari genre itu apa, terus pengertian genre itu apa. Kira-kira apa aja sih kegiatan di genre? Baik, kalau dari saya sendiri ya, di genre ini saya punya program kerja, apalagi saya sebagai duta genre provinsi. Untuk di kabupaten saya punya program kerja dan di provinsi juga saya punya program kerja. Dan yang pertama itu melakukan sosialisasi dan edukasi dengan mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, salah satunya di kabupaten saya di Barita Selatan guna memberikan edukasi kepada remaja-remaja saat ini untuk menghindari pernikahan dini tadi, seks pranikah dan juga penyalahgunaan nazar. Nah, program yang kedua saya lakukan juga yaitu genre berbagi. Jadi gunanya genre berbagi ini untuk memberikan dan mengunjungi keluarga-keluarga yang mungkin rentan sekali terkena stunting ya. Jadi kita sebagai bukti peduli pada sesama. Nah, kemudian yang ketiga, karena sekarang sedang marak-maraknya anak-anak sukanya sama gadget ya, jadi seringkali di media sosial saja. Jadi saya juga melakukan program live Instagram dan hal ini dilakukan sebagai bentuk edukasi juga kepada para remaja-remaja melalui media sosial. Mungkin untuk program saya seperti itu. Kalau program kerja, Bang Hijrah gimana nih? Oke, kalau dari saya sendiri punya 2 program kerja. Yang pertama ada Hiberka, Healing Bersama Kita, yang kurang lebih sama punya Kak Uli tadi, itu melakukan live Instagram melalui media sosial. Karena menjadi seorang duta genre otomatis bakal sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu. Nah, jadi Hijrah membuat program kerja ini untuk mensosialisasikan kepada seluruh remaja. Apalagi kayak misalnya mensosialisasikan kepada satu sekolah gitu kan. Pasti terfokusnya pada satu sekolah itu saja, tapi sekolah lain juga ada yang nanya nih, kenapa nggak sosialisasi di sini, kapan sosialisasi di sini. Nah, jadi oleh sebab itulah Hijrah membuat program kerja yang namanya Berkah, agar bukan hanya satu sekolah saja dan para remaja yang ada di sekolah itu saja yang sadar akan virus genre, tapi juga bahkan remaja yang ada di Kalimantan Tengah atau bahkan di Indonesia juga sadar bahwa virus genre ini sangat penting buat kehidupan kita. Nah, terus yang kedua ada yang namanya Gerasi, yaitu kartu genre menginspirasi. Nah, di sini saya sendiri juga ada bawa contohnya. Ada contohnya, guys. Kita main kartu ya? Iya, jadi contohnya itu seperti ini, yang dimana di dalam kartu Gerasi ini banyak permasalahan remaja saat ini, apalagi kan yang menjadi korban bullying, terus kekerasan seksual, terus jadi korban body shaming, pasti otomatis dia itu bakal takut cerita atau bahkan terbuka dengan orang sekitarnya atau bahkan dengan teman sebayanya dan keluarganya saja takut gitu. Nah, oleh sebab itulah saya membuat program kartu Gerasi ini. Bagaimana sih cara mensosialisasikan kepada para remaja agar mereka itu sadar bahwa korban bullying ini harus kita dekatkan, harus kita melalui pendekatan segala macam agar mereka itu nggak ngerasa sendiri gitu. Kadang ada juga yang korban bully, terus yang korban kekerasan seksual, korban body shaming, pasti dikucilkan, dijauhkan segala macam sama orang kayak beranggapan bahwa oh kamu ini korban kekerasan seksual, ngapain sih kamu dekat-dekat sama aku, takutnya nanti aku tertular gitu segala macam. Nah, oleh sebab itulah aku buat program Gerasi ini agar para remaja itu sadar bahwa mereka itu nggak
seperti yang kita lihat saat ini gitu. Mereka juga butuh pendekatan, butuh teman cerita segala macam agar remaja di Indonesia itu remaja yang peduli akan temannya gitu. Keren banget ya teman-teman. Keren banget. Proker-proker dari kakak dan abang ini. Benar banget, apalagi kan banyak banget ya di sekolah-sekolah nih, banyak yang bullying, terus banyak juga bahkan ada yang melakukan pelecehan seksual di sekolah. Banyak banget, itu berarti tugasnya genre, gak cuma genre, bukan tugasnya duta genre aja, tapi kita semua. Iya, betul. Benar. Kalau dari Kak Surya ada nggak sih yang mau ditanyain? Ya, kan kalian biasanya apa tuh? Sosialisasi di sekolah-sekolah. Nah, di sekolah-sekolah itu kan biasanya setahu aku nih, ada apa sebutannya dari BKKBN, PIK-R kah? Iya, Oh, iya, PIK-R. iya. Nah, kalian datangin itu apakah sekolah yang ada PIK-R-nya aja kah atau yang enggak ada? Oke, kalau dari saya sendiri yang pastinya sudah sosialisasi ke beberapa sekolah. Nah, beberapa sekolah ini juga ada yang nggak punya PIK-R. Oleh sebab itulah tujuannya sosialisasi virus genre dan sekaligus pengen nih membentuk PIK-R di sekolahnya. Karena PIK-R inilah sangat berdampak untuk remaja yang ada di sekolahnya gitu. Dan kalau saya sendiri pasti mengunjungi sekolah-sekolah yang ada PIK-R-nya juga. Nah, seperti sama kayak dibilang Kak Hijrah tadi, kita juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan tidak semua sekolah yang punya PIK-R itu. Bahkan saya juga udah terjun ke kabupaten saya, mungkin ke desa dan di sana tidak ada PIK-R ya. Nah, jadi melalui sosialisasi saya kunjungi mereka dan di situ juga sebagai bentuk kita mengajak mereka untuk membentuk program atau PIK-R ini tadi. Oke. Kalau boleh tahu nih tugas dari PIK-R itu apa sih sebenarnya? Apakah sama kayak duta atau bagaimana? Oke, jadi PIK-R itu buat kawan-kawan pasti nanya sih PIK-R itu kepanjangan Ya. dari apa gitu Apa ya. itu PIK-R? Nah, Taunya piknik sih. Waduh, itu kan kamu. Aja dulu. Nah, jadi PIK-R itu adalah kepanjangan dari Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, yang dimana dibentuk dari, oleh, dan untuk remaja. Nah, jadi tujuannya ini adalah sebagai tempat wadah cerita buat para remaja tadi. Apalagi kayak menjadi korban bully, terus jadi korban body shaming, kekerasan seksual. Jadi yang bingung nih pengen cerita ke siapa, datang aja nih gabung ke PIK-R-nya. Apalagi di sekolahnya udah punya PIK-R itu sangat, sangat bermanfaat banget gitu. Kenapa nggak dimanfaatkan? Nah, karena mereka masih nggak tahu nih fungsi PIK-R itu apa, jadi oleh sebab itulah Duta Genre ini mensosialisasikan ke sekolah-sekolah, apalagi sekolah yang udah punya PIK-R tapi karena masa corona kemarin jadi tutup, jadi harus dibangkitkan lagi dari nol lagi. Nah, untuk jawabannya juga pasti Ya. sama ada kayak punya Kak Hijrah ya Oke. pastinya. Tadi kan PIK-R itu kan kayak tempat buat remaja curhat nih. Konseling. Kalau misalnya nih anggotanya ataupun ketua PIK-R-nya nih, kita mau curhat, malah disebarin dong ke yang lainnya, itu gimana? Itu gimana tuh? Apakah ada tindak lanjuti mungkin dari Duta Genre ataupun dari BKBN-nya? Atau kita basmi aja orang itu ya? Waduh. Dengan kekerasan ya Anda. Bisa dilaporkan nih. Jangan aku itu lagi yang pelaku bullying. Baik. Ternyata non Kalau sadar di diri. sekolah saya sendiri ada PIK-R namanya PIK-R Dharma Muda Semansa. Dan di sana sebelum kita dilantik sebagai pengurus PIK-R, kita punya janji supaya tidak menyebarkan apapun yang menjadi cerita-cerita anak-anak di sekolah itu. Nah, sedangkan apabila kita udah berjanji sebagai anggota PIK-R untuk tidak menyebarkan hal-hal itu, tetapi kita malah menyebarkannya, berarti kita sudah mengkhianati daripada janji kita itu. Itu kalau di PIK-R Dharma Muda Semansa aturannya seperti itu. Karena apapun cerita siswa-siswa di sekolah, pasti itu tidak boleh disebarluaskan dan hanya dalam lingkup Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Di mana PIK-R ini tadi juga seperti kata Kak Hijrah, dibentuk dari, oleh, dan untuk remaja juga seperti itu. Oh, dari Kak Hijrah ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Kalau dari aku sendiri karena aku gabung PIK-R dari kelas 10, nah di situ Oke, PIK-R sepuh ini ya guys. Aduh, sepuh. Nah, jadi di PIK-R itu ada yang namanya pelatihan tentang kita. Nah, di tentang kita inilah kita itu dilatih bagaimana sih jadi remaja yang pendengar terbaik gitu. Jadi kita di situ dilatih selama 3 hari tentang materi. Terus bagaimana sih ketika ada seorang remaja yang konseling kepada kita, dan yang pastinya di situ ketika kita sudah mengikuti pelatihan atau bahkan belum pun ketika kita sudah masuk ke dalam PIK-R seperti kata Kak Uli tadi, karena sebelum kita masuk PIK-R itu kita sudah melakukan janji, jadi kita ketika melanggarnya pasti otomatis bakal disidang ke
kalau dari PIKR ini ke ruang BK gitu. Karena naungan dari PIKR ini atau pembinanya di sekolah itu adalah guru BK. Jadi dengan mudahnya gitu ketika ada remaja yang misalnya jadi korban bully terus cerita sama anggota PIKR, tapi malah anggota PIKR ini lah yang menyebarluaskan sehingga dia itu semakin tertutup segala macam. Jadi ketika dia melaporkan ke guru BK, otomatis pengurus PIKR inilah yang akan ditindaklanjuti. Oke, berarti tugasnya PIKR di sekolah mempermudah tugas guru BK ya? Oh benar. Dia membantu. Oke benar. Jadi guru BK tinggal santai aja gitu. Tiba-tiba laporan masuk, urus saja kalian. Ya, boleh. Keren. Kayak tadi itu dia dari pengertian genre itu apa, terus program mereka apa, dan buat teman-teman nih kalau misalnya mau informasi lebih lanjut dengan genre itu kita bisa nggak di mana nih? Ada Instagramnya nggak? Baik, jadi genre itu punya Instagram. Yang pertama, genre juga punya Instagram di kabupatennya masing-masing. Kemudian genre juga punya Instagram atau namanya genre Kalteng. Genre punya Kalimantan Tengah dan juga ada genre Indonesia. Itu udah mencakup seluruh provinsi seperti itu. Oke, berarti itu kayak sering nge-live ya? Benar. Live-nya gimana nih? Apakah kayak jangan lupa ya tap keranjang kuningnya. Ya, bisa ya. Atau dikasih gift Pargo. Terima kasih giftnya Paman. Enggak dong. Gak boleh. Mereka dikecat dari kita. Tidak mencontohkan duta sekali ya. Iya, berarti mereka itu nge-live-nya ya berbagi ilmu buat Oke, teman-teman. sharing. Oke, ini kan kita bisa melihat nih kalau mereka ini sudah menjadi duta. Kira-kira apa sih yang teman-teman atau kakak-kakak rasakan setelah menjadi duta genre itu? Apakah langsung kayak, duta nih gue? Atau gimana nih? Jadi bisa ngatur-ngatur. Atau lu makin gini, banyak gini. beban hidupnya? Waduh. Boleh siapa? Boleh. Sweet aja deh. Oke, karena tadi saya kan ada bilang di awal karena saya masuk PIKR itu dari kelas 10. Nah, di mana saya itu adalah lulusan dari Corona dan masuknya juga angkatan Corona. Oke. Nah, di situ ada kakak kelas yang nge-share poster tentang PIKR. Nah, karena katanya gabung PIKR bisa jadi duta nih tadi karena dengar kata duta. Jadi pengen nih join karena emang dari kecil gitu ya. Khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur itu setiap bulan Agustus pasti ada namanya pawai pembangunan. Jadi banyak banget nih duta-duta yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, waktu kecil kayak ngelihat ada duta pariwisata, duta genre kayak kok enak ya jadi mereka diri di atas mobil terus sambil gini ya sambil dagang. Jadi kayak sambil diteriakin orang segala macam, terus ada orang ngajak foto. Jadi kayak seru juga ya gitu, bisa dikenal oleh banyak orang. Nah, dari situlah karena impian dari kecil juga pengen jadi duta, gabung nih di PIKR. Ternyata setelah gabung di PIKR, ikut pemilihan duta genre di Kabupaten Kota Waringin Timur. Itu pertama kali saya ikut pemilihan itu pada tahun 2021, tapi pada tahun 2021 menjadi juara 2 di Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, terus pada tahun 2022 kembali lagi mencoba dan alhamdulillah menjadi juara 1 dan lanjut ke provinsi juga jadi juara 1 gitu. Nah, terus perubahan yang tadi dari sebelum dan sesudahnya pasti otomatis kayak sangat berubah banget gitu. Mulai dari penampilan, terus tingkah laku, tutur kata segala macam pastinya berubah karena sebelumnya temen itu ada kayak bilang aku kan bercanda gitu. Pasti ada orang yang bilang kayak kok duta gini. Jadi otomatis kayak kepikiran gitu kan, karena kan duta tadi adalah role model bagi para remaja. Jadi ketika dikatakan gitu kayak kepikiran nih, berarti aku ini salah ya tadi gitu. Jadi mulai dari situlah belajar berubah gitu. Dan juga perubahannya itu mulai dari personal branding, terus sadar nih tentang diri sendiri secara fisik segala macam, terus juga sering latihan public speaking yang dimana sebelumnya aku juga salah satu orang yang bisa dikatakan agak tertutup sama sosial gitu. Jadi yang anggapannya introvert lah sebelumnya di SMP gitu. Iya. Langsung balik. Aduh, kebalik. Benar. Kalau dari Kaulinya? Baik, kalau saya sendiri kemarin saya udah tergabung di PIKR dari kelas 11 dan saya waktu itu sama kayak Kak Hijrah dapat poster untuk pemilihan duta genre tingkat Kabupaten Barito Selatan. Nah, terus saya tertarik nih buat ikut dan akhirnya buat ngedaftar. Kebetulan kemarin itu tesnya online. Ya, kemudian setelah 2 minggu pemilihan itu akhirnya
ternyata saya sendiri terpilih untuk jadi perwakilan Kabupaten Batang Selatan. Keren. Dan udah dipilih itu persiapan juga buat ke provinsi, dan waktu sampai di provinsi ngelihat teman-teman ya Hijrah, Iya, pastinya keren-keren juga ya dari tiap kabupaten itu. Waduh, betul banget nih. Overthinking kan kayak, keren aduh aku banget. bisa nggak sih? Enggak. Nah kemudian akhirnya percaya diri ya, yakin juga bahwa apapun yang udah kita usahain selama ini, apapun itu usaha kita selama ini udah kita lakukan, hasilnya pasti memuaskan juga untuk kita sendiri. Betul. Dan ternyata saya juga terpilih sebagai Duta Genre Provinsi Kalimantan Tengah di usia 16 tahun kemarin. Wih. God. Tentunya Tentunya kata dari aku. Ini ngapain? 16 tahun ngapain? Aku sih tidur sih di kelas. 16 tahun tapi udah dapat jabatan setinggi Iya. ini kayak gitu. Dapat ini juga. Jadi rasanya kayak ya udah berterima kasih, dan pastinya harus bertanggung jawab dong sama pilihan kita, bertanggung jawab juga sama apa yang udah orang lain percayakan sama kita, dan jangan sampai menyalahgunakan ini untuk gaya-gayaan doang, Ya. ikut cuman cari-cari muka doang, Iya. supaya dianggap keren di sekolah, kan itu nggak boleh juga. Iya, betul. Ya, seperti itu. Jadi pasti kita berubah juga dari segi penampilan juga kayak Kak Hijrah, tutur kata juga, karena kadang sekolah kalau bercanda kan bisa berlebihan juga tuh. Iya. Tapi sejak saat ini belajar berubah, apalagi kita mau berangkat ke nasional juga, pastinya prepare kita tuh harus Lebih banyak sematang lagi. mungkin. Kemarin itu seleksi online itu wawancara juga. Iya, Wawancara seorang lain. iya. Oke. Aku juga pernah ngerasain sih wawancara online juga. Sama aku juga pernah. Apa gitu? Oh, ikut tuh. Oke, Oke. itu tadi dari kakak-kakak Duta Genre. Teman-teman semoga paham, dan kita akan jeda dulu, Ya, break akan dulu. satu buah Satu. lagu buat teman-teman nih, kami kita kasih dan jeda pariwara. Ini dia Cikidot. Halo teman-teman TikTok, bertemu lagi bersama kami nih. Iya, betul. Oke, tadi kita sudah banyak membahas ya tentang genre dari kakak-kakak duta yang mewakili Provinsi Kalimantan Tengah. Oke. Kita akan membahas lebih banyak lagi apa itu genre dan bagaimana sih cara buat daftarnya. Mungkin ada nih teman-teman di rumah yang pengen juga jadi genre, juga di duta genre, tapi nggak tahu caranya gimana. Ya. Oke, Kak Apa Surya, ini? apa sih yang mau ditanyakan? Ya, betul banget. Tadi kan tema kita apa tadi? Duta harus good looking. Apakah duta harus good looking? Sama seperti yang dijelaskan oleh Bang Hijrah tadi kan, penampilan itu bisa diubah Mm-mm. sesuai Apa yang kita mau apa yang kan? kita lakukan. Mm-mm. Nah, jadi kan masuk pertanyaan nih. Oke, Oke. apa itu pertanyaannya? Sabar. Saya lupa jadi nge-break nih. Oke. Duta apakah harus good looking? Kalau good rekening gimana nih? Waduh. Nah, kan menurut kalian saingan-saingan kalian saat di provinsi itu Kayak keren-keren gitu kan? Keren-keren, Iya, cantik. Nah, cantik. bagaimana cara kalian mengatasi rasa pressure Rasa minder. minder begitu? Minder itu terhadap rival-rival kalian itu gimana? Iya kok. Oke. Baik, kalau saya sendiri mungkin awalnya emang seperti itu, tapi setelah kita menjalani pasti kayak merasa bahwa ya udah jalanin aja semuanya. Kalau saya sendiri menanggulangi itu dengan percaya diri ya. Saya percaya sama diri saya sendiri bahwa apapun yang jadi usaha saya, kayak kata saya tadi, pasti juga memuaskan untuk saya sendiri kayak gitu. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin menampilkan yang terbaik saat itu, karena apapun yang saya pelajari dari saya di kabupaten sampai ke provinsi, saya tidak mau itu sia-sia. Saya tidak mau hanya karena lihat orang lain saya jadi terjatuh, atau bahkan saya tidak percaya diri sama sekali, Benar-benar. atau bahkan saya minder seminder-mindernya. Tapi saya menghilangkan pikiran itu, dan saya tetap percaya sama diri saya sendiri bahwa saya mampu dan saya bisa. Oke, mantep nih. Kalau Kak Hijrah apa nih? Oke, kalau dari saya sendiri, kalau secara fisik segala macam nggak terlalu insecure gitu. Tapi karena ini kan duta genre, pasti otomatis sosialisasi kemana-mana gitu. Apalagi melihat finalis duta genre dari beberapa kabupaten sangat aktif banget, dan udah lama banget nih terpilihnya, kayak sekitar
1 tahun sudah di kabupatennya, terus kayak udah siap tempur ketika naik ke provinsinya gitu. Terus kayak ngelihatnya, waduh ini program kerjanya banyak banget yang udah terjalankan gitu. Kadang beberapa malam, apalagi ketika udah mau karantina adujaknya di provinsi, itu kadang overthinking nih, kayak aku bisa nggak ya ngasih yang terbaik buat kabupaten aku sebenarnya. Kayak pembina sendiri, terus kepala dinas segala macam, atau kayak kepala bidang nggak menargetkan buat juara segala macam, cuma mereka itu pengen sebagai kemauan dari kita. Iya gitu, karena kayak udah dikasih nih kepercayaan sama kabupaten, masa kita nggak ngasih yang terbaik gitu. Nah, orang kabupaten itu pengennya cuma ngasih yang terbaik gitu. Ternyata alhamdulillahnya juga setelah berjuang segala macam, ternyata akhirnya bisa ngasih yang terbaik. Bener banget. Ini juga nggak lepas dari dukungan orang tua dan juga yang paling penting itu berdoa sih. Iya, betul banget. Sama seperti kata pepatah, apa tuh? Perjuangan tidak mengkhianati hasil. Oke, mantap. Tumben bener. Lagi aja tadi. Oke, jadi kan duta ini kebanyakan itu kayak lebih banyak pengalaman, terus juga mungkin nih, karena kan punya pengalaman yang jadi duta, banyak pengalaman, terus misalnya ada yang dari putri ini, terus bersaing sama aku nih misalnya, itu kan pasti ada rasa insecure paling kayak bener-bener paling dalam, kayak aku nih apa sih, pernah nggak ngerasainnya kayak aku nih emang nggak ngapa-ngapain, maksudnya kayak pengalamanku nggak banyak, kayak yakin gak sih aku bisa, pernah nggak ngerasain hal kayak gitu? Kalau aku sendiri ya jujur pernah banget ya, karena pasti merasa kayak aduh aku nggak pernah nih ngelakuin kayak dia, tiba-tiba lawanku dia kayak gitu kan. Benar. Pastinya aku kayak yang pertama tuh aku takut banget kan, pastinya kayak insecure juga sama apa yang dia lakuin. Mungkin itu adalah program kerja dia ya, dia merasa kayak insecure sama program kerja orang lain. Tapi kembali lagi ke awal bahwa inilah punya kita, ini ciri khas kita tidak perlu ikut-ikutan punya orang lain, tapi fokuslah kepada apa yang menjadi program kerja kita, yang prioritaskan dan lebih diunggulkan lagi. Oke, Bapak Hajar gimana nih? Kalau Ada yang lebih cakep nih Kak Owi? Waduh. Gimana nih Kak? Kalau dari aku sendiri pastinya insecure ya dari program kerja tadi, tapi lebih lagi kayak oh ini banyak orang mendukung aku, banyak orang yang support aku gitu, banyak orang yang percaya bahwa aku ini bisa gitu. Akhirnya kayak oh aku ini pasti bisa, jadi akhir rasa percaya diri itu semakin meningkat dan rasa ingin kompetisi buat menang itu semakin menggebu-gebu gitu. Iya benar. Iya, tapi itulah tadi, kita itu sebagai seorang remaja, sebagai apalagi kan jadi duta gitu, jangan pernah rasanya insecure gitu. Kita berada di titik itu saja udah sangat luar biasa, apalagi perjuangannya dari kabupaten segala macam melalui beberapa orang gitu. Kalau di kabupaten aku sendiri kemarin pada tahun 2022 itu ada sekitaran 68 orang yang dilalui gitu. Yang kepilih nih, maksudnya yang ikut seleksi? Iya, ikut seleksi sampai ke malam grand final. Terus dari 68 diambil jadi 15 juga, baru ke 6 orang. Start ke 68 ke 6 orang. Iya, dari 68 ke 6 orang. Terus ke 3 besar, dan di 3 besar itu semuanya nggak bingung lagi, kayak kan dikasih pertanyaan segala macam tuh. Jadi kayak apalagi banyak banget orangnya di Kodim itu sendiri, pemilihannya dilaksanakan di City Mall. Nah, jadi kayak berarti emang di banyak orang itu ya? Iya, sebanyak itu. Apalagi kayak pendukung dari setiap sekolah ini pasti kayak ngajak nih pendukungnya. Apalagi dari MAN itu, aduh hampir satu auditorium itu MAN semua gitu. Jadi kayak apalagi waduh. Tapi di MAN itu yang masuk cowok cewek juga. Tapi satu standing atau 2 besar sama aku. Tapi ya emang rezeki berkata lain gitu ya. Apalagi rezeki, dan alhamdulillahnya aku yang terpilih gitu. Keren. Aku speechless banget sih, dibilangin 68 orang. Itu banyak banget ya tuh. Itu apa jurinya nggak capek yang seleksi? Seberapa pusing itu juri memilih? Gimana pilih? Pusing banget, apalagi kayak pas waktu wawancara kan ada tahap wawancara, pembekalan segala macam. Tahap wawancara itu dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Itu wawancara. Jadi ada 3
pos wawancara. Jadi yang pertama itu materi, terus yang kedua tentang program kerja, dan yang terakhir itu tentang diri kita sendiri. Oke. Keren, keren. Itu saat pemilihan duta genre itu ada seleksi kayak speech nggak? Kayak gitu. Ada. Itu di yang kayak tadi dari 68 ke 15 orang baru ke 6 orang. Nah, di 15 orang ini di Kotin sendiri itu ditanya tentang materi. Nah, ketika dia mendapat pertanyaan apa yang misalnya dapat nomor peserta kayak pemilihan di Putri Indonesia segala macam gitu kan. Nah, itu ada dapat nomor, nanti bakal diacak gitu ya? Iya, diacak gitu. Jadi bakal dibacakan oleh MC-nya atau bahkan oleh jurinya. Nah, di situ itulah diuji secara mental kita, terus secara materi kita, secara otak kita ini bagaimana sih dalam waktu 30 detik rasanya itu 30 harus detik. sudah menyelesaikan pertanyaan tadi. Keren banget. Itu ngomongnya gimana itu 30 detik? Kalau aku tuh Oke, tadi kita sudah bahas duta genre. Nah, kira-kira gimana sih cara supaya kita bisa jadi duta genre? Seleksinya apa aja? Terus syarat-syaratnya apa aja? Dan kabupaten beda-beda nggak seleksinya? Apa sama semua? Beda-beda. Oke, mungkin dari kamu dulu nih. Oke, kalau di kabupaten saya sendiri itu pemilihannya secara online kemarin, dan yang pertama harus jadi anggota PTR dulu, kemudian jadi forum genre juga. Jadi kalau udah jadi anggota PTR dan forum genre, terus kita boleh daftar menjadi duta genre. Kalau di kabupaten saya sendiri kemarin pemilihannya cukup banyak, cuman waktu dibuka pendaftarannya tahu ribet gitu, jadi pada shock ya. Jadi merasa udah capek lah aku bikin ini, bikin poster dan sebagainya, akhirnya mundur kayak gitu. Oke, mundur pelan-pelan. Iya. Nah, dalam keadaan Pasti kalau kata dalam hati kau bagus nih, baik mundur aja semua. biar yang satu jadi dua banyak. baik, kalau saya sendiri kemarin di kabupaten mulai dari pembekalan ya. Setelah pembekalan masuk ke 3-day challenge. Oke. Nah, 3-day challenge ini kita di Instagram, mulai dari bikin konten. Konten itu 1 hari pertama itu adalah konten edukasi atau pengetahuan kita tentang genre. Nah, hari kedua kita bakal dikasih 1 topik dan akan kita bahas di konten tersebut hanya dalam kategori kata kunci atau garis besarnya saja. Nah, kemudian hari ketiga melakukan live Instagram bersama para panelis lainnya. Oke. Dan setelah kita melakukan 3-day challenge, kita masuk ke babak menjawab soal atau uji kompetensi. Setelah kita jawab pengetahuan tentang genre atau bahkan pertanyaan-pertanyaan tentang diri kita sendiri atau apa istilahnya kayak tes psikologi. Oke. Nah, terus setelah tes psikologi itu kita lanjut akhirnya tes wawancara. Setelah tes wawancara baru kita dapat pengumuman dan ditetapkan sebagai duta genre. Oke, ribet ya teman-teman ya. Banyak ya rentetannya ya. Iya, aku mau jadi duta genre harus kayak gitu. Kalau aku sudah menyerah di tengah aja. Mundur aja deh. Gak cocok aku jadi duta-duta. Cocok. Kita sampul lain aja. Kalau dari Kak Hijrah apa aja? Kalau dari saya sendiri pastinya tahap dari awal pendaftaran sampai malam grand final itu 1 bulanan full. Nah, jadi dari pendaftaran ini sekitaran 1 minggu. Nah, di situ awalnya kayak technical meeting segala macam, kenalan sama beberapa finalis tadi. Terus kayak ngeliat nih saingan. Waduh, ada kalau di Kotin kan ada beberapa universitas. Nah, jadi karena kemarin saya sendiri masih anak SMA gitu, terus ngeliat kayak ini ada mahasiswa terus juga duta mahasiswa di kampusnya gitu, jadi otomatis kayak waduh berpikiran yang enggak overthinking segala macam. Nah, tapi ya seperti di awal tadi, karena banyak yang dukung, banyak yang meyakini ya segala macam, jadi akhirnya kayak oh mungkin aja nih, siapa tahu kan kalau misalnya nggak jadi juara 1 bisa jadi runner-up satunya ya, liga besar segala macam. Ya kalau emang rezeki nggak bakal tertukar gitu. Nah, tapi dari situlah kayak awal dari perkenalan segala macam udah kayak awalnya insecure, overthinking, tapi kayak banyak yang yakinin kayak oh apalagi bawa nama sekolah, jadi otomatis kayak percaya dan yakin kepada diri sendiri. Nah, dari pembekalan lanjut ke pembukaan sekaligus
ya sekaligus pembekalan tadi. Nah di pembekalan itu sama dari pagi sampai sore hampir jam 6 rasanya. Dari pagi jam setengah 6 berangkat, apalagi dari kantornya di Kodim itu kan ada khusus komplek kantor gitu, jalannya ke Sampit Pangkalambun itu dari kotanya sendiri Sampit itu sekitar 45 menit ke sananya. Jadi hampir sejam lah. Iya hampir sejam, anggapannya 1 jam. Nah dari kotanya sendiri ke kantor dinasnya udah lama nih, apalagi kumpulnya kan jam 6 gitu. Jadi berangkatnya itu sekitaran jam 5 segala macam, apalagi karena itu ada beberapa sekolah yang di luar kota Sampit, yang dari kota Sampit ke kecamatannya itu ada yang sekitar 1 jam, 2 jam. Jadi kayak mereka berangkat dari kecamatan mereka buat ke kantor dinas itu kayak butuh waktu yang lama banget. Import dulu nih. Iya betul banget, atau import. Nah disitulah mereka kayak waduh, walaupun kayak mereka kan tahu gitu kan ada beberapa juga alumni duta segala macam yang pernah mengikuti duta, tapi mereka karena mereka rasa percaya diri, akhirnya mereka kayak rasa persaingannya itu kayak menggebu-gebu juga. Jadi kayak melihat nih persaingannya kayak begitu ketat banget, apalagi sampai 68 orang tadi. Nah dari pembekalan itu kayak ada dikasih tanya jawab segala macam, jadi kayak rebutan nih, karena saking banyaknya orang pasti kayak pengen nih, aku pengen jadi yang paling menonjol. Iya paling menonjol agar nilainya tinggi gitu kan, bisa masuk 15 besar mungkin kayaknya. Nah dari pembekalan itu kayak berebutan siapa nih gitu, tapi karena batas waktu segala macam jadi cuma beberapa. Nah dari pembekalan itu melihat kayak oh ternyata banyak banget nih potensi kawan-kawan yang finalis duta genre di sekolah dari sekolah lain gitu. Nah setelah itu masuk karantina. Karantinanya ini sekitaran 2 minggu, dimana karantina itu dinilai dari sikap, terus tutur kata. Karena kegiatan karantina ini ya berupa deshon seperti yang di Kabupaten Barito Selatan tadi, konten Instagram segala macam. Dan disitulah mengetahui kayak panitia ini ada yang panitia terlihat secara langsung, ada yang tertutup. Karena kalau misalnya semuanya terlihat langsung kita kan kayak bisa baiknya di depan mereka aja. Iya gitu. Nah ada yang kayak menilai sikap kita gitu, menilai tutur kata kita segala macam, karena kita nggak tahu nih finalis yang mungkin saja bisa ngaduin kita ke panitia gitu, karena mungkin karena kayak berbuat curang gitu. Iya betul banget, karena menurutnya oh idenya saya kayaknya terberatku, jadi mending aku laporkan aja nih sikap dia yang gini tadi gitu. Karena oleh sebab itulah kita dari awal karantina sampai malam gerakannya itu dinilai semua. Jadi dari cara duduk, terus cara komunikasi, cara menjawab, body language segala di atas panggung itu dilatih semua. Jadi selama karantina itu semua itu dinilai, dan bahkan karena ada koreo penampilan itu banyak banget yang harus dihafal gerakan-gerakannya, jadi semua itu dinilai. Jadi bagaimana sih cara kita untuk menonjol di depan itu? Ya dengan cara kita menghafal gerakannya segala macam, terus memperbaiki sikap kita agar kita itu kayak dilihat sama panitia. Kalau misalnya buat kawan-kawan nih ya yang pengen jadi duta, caper itu nomor 1. Caper itu nomor 1 ya guys. Karena dengan cara kita cari muka pasti panitia makin kenal sama kita. Gitu. Kalau misalnya kita tertutup, terus pengen di belakang aja nih, aku pengen jadi duta tapi tertutup gitu, kayak gimana sih panitia kenal kamu, gimana sih para finalis yang kenal kamu gitu. Panitia bilang kamu siapa? Tiba-tiba masuk jadi nama atau jadi dutanya gitu kan. Siapa ini? Di persyaratan nggak ada nih. Nah dari persyaratan berkas ini segala macam itu cukup ribet juga, mulai dari foto, surat keterangan berbadan sehat, terus mengisi administrasi segala macam. Yang paling ribet itu kayak karena kita kan duta, pasti otomatis semuanya diatur dari cara berpakaian segala macam gitu. Nah itu yang kayak ada beberapa finalis yang mempertanyakan kenapa sih duta itu harus begini gitu. Sampai ada yang kayak bilang kan ini duta genre bukan duta pariwisata gitu, kenapa pakaian aja harus diatur segala macam. Jadi ada beberapa yang kayak kompleks segala macam gitu, karena katanya di technical marketing kan nggak ada dikatain gitu segala macam. Tapi karena duta pasti kan kita itu udah nih mencari tahu segala macam, kayak duta ini kan contoh, pasti gambaran secara besarnya semuanya itu diatur sama orang gitu. Nah disitulah semuanya dinilai segala macam, dari cara berpakaian segala macam, cara jalan itu semuanya dinilai. Waduh. Jadi selama karantina 2 minggu itulah yang bakal melihat
kan kita, yang bakal menentuin kita apakah kita ini bakal masuk ke 15 besar atau bahkan kita ini nggak masuk sama sekali gitu. Nah sebelum ke malam grand final itu ada wawancara. Nah wawancaranya ini ada 3 pos tadi. Yang pertama mengenal diri kita sendiri. Nah di situ kita harus terbuka karena yang orang wawancaranya ini bukan kayak sembarangan gitu, pasti tahu lah gitu tentang cara kita, penyampaian segala macam. Nah terus yang kedua itu tentang materi, karena duta genre ini bukan hanya kayak cuma mengenalkan kayak harus good looking segala macam yang seperti duta lain gitu, tapi yang di duta genre ini yang diutamakan adalah otak kita. Jadi materi ini walaupun kita jago public speaking tapi kita nggak mumpun dalam materi segala macam itu kayak percuma aja gitu kan. Walaupun kita kak good looking nih nomor 1 misalnya di Kotim itu duta genre, tapi kalau materinya kurang pasti panitia, juri segala macam kayak Allah good looking doang gitu kan. Iya benar. Nah di situlah dilihat semua. Terus yang terakhir program kerja juga yang pastinya, karena setelah terpilih nanti bakal menjalankan apa gitu. Masa kayak terpilih terus modal jabatan, modal dapat selempang, dapat hadiah, terus ngilang gitu kan. Soalnya aku sendiri karena menemukan beberapa di kota sendiri kan kayak setelah terpilih terus ngilangnya tadi, terus pas waktu di chat kayak aduh aku sih begini lagi jual mahal gitu. Betul banget. Terus pas waktu pemilihan kayak aduh aku pengen banget jadi ini gitu kan, pengen buat berjuang. Terus kayak aku mempertanyakan kan kayak sayang banget punya program kerja kok nggak dijalankan gitu. Nah setelah itu baru masuk ke dalam 15 seleksi malam grand final. Nah malam grand final ini dari jam 6 sore sampai jam 12 malam itu semua seleksi. Nah disitulah diambil 15 orang terbaik. Nah di 15 besar ini ditanya jawab dari beberapa pertanyaan. Nah siapa nih yang dinilai body language-nya bagus, terus public speaking-nya, apa yang disampaikan dan yang ditanyakan itu nyambung, akhirnya masuk ke dalam 6 besar. Nah di dalam 6 besar ini bukan materi lagi yang ditanyakan, tapi kasus-kasus permasalahan remaja saat ini kayak tentang body shaming, terus bullying segala macam. Tapi bukan kayak apa sih arti body shaming, tapi kasusnya langsung kayak ketika kita mempunyai teman atau punya keluarga yang menjadi korban body shaming atau kekerasan seksual segala macam. Jadi disitulah dilihat bagaimana cara kita berpikir dalam menjawab pertanyaan itu 60 detik. Jadi kita berpikir itu selama MC membacakan pertanyaan saja. Jadi ketika kita mendapatkan pertanyaan langsung kita menjawabnya gitu. Gak bisa ditampung dulu tuh, tampung dulu pak. Gak bisa. Lempar MC-nya. Iya. Oke, ternyata ribet juga untuk menjadi duta genre. Panjang sekali ya Nah itu kan dari 15 finalis ke 6 dan ke 3. Iya. Nah kalau misalnya sudah kepilih di 3 besar, apakah 15 finalis itu dapat juga jadi duta genre atau gimana? Kalau di Kotim sendiri nggak dapat titel yang masuk top 15 gitu kan, dapat selempang, tapi di 6 besar dapat selempang. Tapi di genre itu juga ada kategori favorit, terus berbakat, sama sosial media inspirator melalui challenge tadi. Bagaimana sih caranya dia menginspirasi remaja melalui challenge dia gitu. Jadi ketika masuk 15 besar masih ada peluang kita untuk dapat kategori tadi. Dan bahkan bukan hanya 15 besar saja yang dapat kategori, yang di luar 15 besar saja bisa dapat kategori gitu. Jadi ketika kita nggak terpilih dalam 15 besar jangan berkecil hati karena masih banyak peluang. Oke, kalau dari tempatnya Kauli itu apakah sama atau gimana? Kalau dari tempat Barito Selatan ya itu nggak pakai berapa besar itu, langsung dipilih cuma tok 1 besar doang. Wow, berarti kayak lebih deg-degan lagi Iya. ya kayak. Dari banyak orang langsung dipilih 1. Iya, ini overthinking tiap malam dipilih nggak ya, kepilih nggak ya? Oke, mantap juga pemilihannya ya. Sekarang ini katanya BKKBN lagi menjalankan program stunting ya? Iya. Oke, terus gimana sih sebagai duta genre itu untuk menanggapi program tersebut? Apakah ikut mensosialisasikan atau gimana? Kalau dengar kata stunting ini kan berarti berkenaan pendek ya? Ini kalau sosialisasi di sekolah nih ya, BKKBN datang atau duta genre datang nih bahas stunting nih, teman-teman aku yang ngeliatin aku, stunting enggak? Lempar ya.
Padahal kan pendek sama stunting itu beda ya. Iya beda. Nah, kalau boleh tahu apa sih bedanya? Apa sih itu stunting di dalam? Baik, jadi stunting itu adalah kondisi dalam tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Yang ditandai dengan tubuh berbadan pendek. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting sudah pasti pendek. Nah, baik karena stimulasi yang kurang memadai, kekurangan asupan gizi, maupun karena terjadi infeksi. Dari mana 1000 hari pertama kehidupan ini adalah periode emas untuk perkembangan anak. Kayak gitu. Oke. Berarti stunting itu cuma dicap untuk anak-anak saja atau sampai remaja tuh bisa disebut stunting juga? Sampai remaja bisa dikatakan stunting karena stunting ini bukan hanya dari fisik sebenarnya, karena stunting ini adalah suatu kondisi tapi bukan penyakit. Nah, stunting ini menyerang sistem otak kita gitu. Jadi jangan ngatain kayak walaupun seorang anak ini atau seorang remaja ini pendek tapi dia kayak pintar segala macam, itu pasti otomatis nggak stunting. Mungkin saja dia pendek karena keturunan segala Iya, macam. bener, turunan itu ya. Gak usah ngegas, sabar. Oke, kalau kayak orang-orang yang dewasa tapi badannya kayak pendek banget itu kayak kerdil itu termasuk Nah stunting itu bukan? apakah itu stunting juga tuh? Kan ada beberapa manusia di muka bumi sana, ada yang bertubuh kerdil dan Itu daus mini. ya daus mini sama ucok. Tapi kayaknya itu bukan stunting deh. Soalnya kok bisa jadi artis. Pintar dia. Oh iya. Ya kalau kita lihat-lihat tuh kayak bukan stunting deh. Bisa jadi itu kayak kondisi emang turunnya pendek sih. Iya. Bisa jadi. Terus juga kemungkinan besarnya kelainan gitu, karena selama dia mengandung mungkin orang tuanya yang nggak terlalu mengurusnya gitu segala Kayak macam. gizinya nggak kepenuhin. Iya. Saat bayi dikasih teh, bukan dikasih susu. Kasih nasi langsung. Diajakin ngopi. Kan ada itu kasusnya dulu. Bayi-bayi diajakin ngopi. Iya bisa. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan dari kita, sudah banyak banget apa aja itu kegiatan genre, terus bagaimana cara pemilihan genre, dan kalau mau ikut duta genre apa yang harus dilakukan. Tentu saja tadi banyak sekali persyaratannya, bahkan banyak juga yang mundur pelan-pelan karena tidak sanggup. Iya. Oke, kita akan balik lagi setelah iklan dan satu buah lagu buat teman-teman semua. Ini dia, check it out. Halo, balik lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Oke, kita sudah di penghujung acara, tapi sebelum kita tutup TikTok kita mau nanya nih. Ini kan jadi duta genre ini harus punya rasa percaya diri. Ribet banget sih. Rasa percaya diri. Nah, kalau dari Kauli nih, gimana sih cara untuk membangun rasa percaya diri? Baik, jadi kalau menurut saya sendiri ya, cara membangun rasa percaya diri itu dengan bersyukur pada diri kita sendiri. Karena kalau kita udah bisa bersyukur, artinya kita menghargai apa yang udah Tuhan ciptain buat kita. Nah, kemudian fokuslah pada diri kita sendiri, fokus pada diri kita, fokus pada kelebihan kita. Mungkin orang-orang di luar sana sering kali ngejudge kita atau bahkan ngejatuhin kita dengan kekurangan-kekurangan kita. Benar. Tapi jangan pernah pedulikan itu. Fokuslah pada kelebihan kita, karena kekurangan itu bisa kita ubah jadi sebuah kelebihan. Dan yang terpenting juga, jangan lupa untuk berpenampilan yang rapi, menarik. Karena Rapi ya? kalau kita udah rapi, kita menarik, orang juga pasti bakal pengen juga nih temenan sama kita. Kita juga percaya sama diri kita pede buat tampil depan orang banyak. Kalau dari aku sendiri seperti itu. Oh, kalau Kak Hijrah nih, Oke. waktu udah tepat kami silakan. Waduh, tes lagi ya nih. Tes lagi. Nah, sama seperti yang dikatakan Kauli tadi, yang pastinya dan yang paling utama ingin meningkatkan rasa percaya diri itu adalah mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Karena pastinya Tuhan sudah menciptakan kita sebaik mungkin, dan secara dilihat oleh mata manusia ya emang secara kurang, tapi sebenarnya di mata Tuhan kita itu sudah terbaik gitu. Dan juga pastinya tidak ada manusia itu yang sempurna, karena setiap orang itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Nah, terus juga untuk
agar terhindar dari insecure, karena permasalahan remaja saat ini itu ada yang terbesar adalah insecure. Jadi ya tadi tetap mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, dan pasti ada saja orang yang gak suka sama kita, yang ngatain kita hal yang enggak gitu. Tapi dengan cara, karena ada pepatah bilang, gunakanlah dua tangan kita ini buat nutup telinga kita, jangan pernah nutup, karena kalau misalnya kita menggunakan dua tangan kita, ada 1000 orang yang benci sama kita kan nggak bisa nih. Kalau kita cuma punya dua tangan, pasti kemungkinan kayak cuma 2 orang yang bisa kita tutup. Mending kita menutup 2 telinga kita dan bodo amat aja gitu, jangan terlalu dipikirkan lah hal-hal yang negatif sama kita. Walaupun kita sudah menjelaskan sebaik mungkin, karena dia sudah tidak suka sama kita dari awal, pasti dia bakal beranggapan ya nggak tetap bersih. Iya benar aja buruknya terus dari kita. Ya betul banget, apalagi ya seperti dikatakan Kak Uli tadi, karena kita pengen punya teman yang banyak, pasti kita itu harus berpenampilan. Santai bang, santai. Penampilan yang baik gitu, karena ya seperti di judul pembahasan kita hari ini tadi kan, jadi duta nggak harus good looking gitu, karena emang ada beberapa duta yang mengharuskan good looking gitu, tapi kalau di genre sendiri enggak. Yang pertama itu adalah otak gitu, penilaian pertama. Terus yang kedua enggak ada kayak standar tinggi segala macam, standar minimal harus good looking segala macam. Tinggi minimal 2 meter. Waduh, warna kulit harus putih mengkilat kayak cat. Nah seperti itu, tapi dengan cara kita berpenampilan yang menarik, yang baik segala macam, pasti kita otomatis kayak sadar nih pada diri kita sendiri, dan semakin banyak orang yang kayak pengen berteman sama kita, dan rasa percaya diri kita semakin meningkat. Keren. Oke, keren banget sih. Jadi untuk menjadi duta itu nggak harus good looking, tapi di duta genre ini yang harus ditekan itu otak. Jadi jangan cuma dianggurin doang otaknya ya, kita harus gunakan dengan baik. Oke, ada nggak sih pesan-pesan buat remaja sekarang dari permasalahan yang ada, ataupun mau promosiin duta genre bisa, atau mau ngajak join teman-teman supaya ikut duta genre bisa. Oke. Pikir sekolah-sekolahnya biar tambah keren. Ya bisa juga menghasilkan banyak duta-duta yang baru. Oke, dari kau lihat apa? Oke, kalau dari aku sendiri, aku mau motivasi teman-teman semua supaya tetap selalu bersyukur ya. Jangan pernah insecure juga, karena insecure itu akan menghambat segala perjalanan hidup kita lah pada intinya. Kemudian yang utama setelah bersyukur, kita fokus pada diri kita sendiri, fokus pada perubahan kita berubah lebih baik lagi, dan jangan lupa untuk selalu tetap bergabung di GR itu kita mendapatkan banyak sekali pengalaman. Oke, itu tadi dia pesan-pesan dari duta genre. Ya, buat teman-teman jangan berkecil hati, kerjakanlah apa yang kalian mau.
Oke, bener banget. Dan juga buat teman-teman nih, ini kan kayak tahun depan bakal purna ya. Iya. Iya. Nah, nih masih ada kesempatan buat kalian buat join Duta Genre dan menghasilkan program kerja yang banyak dan tentu saja itu positif ya bagi remaja. Dan membantu masyarakat. Bener banget. Oke, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune nonton kita dan terima kasih nih buat kakak-kakak yang kece banget Yes. nih. Kita doakan dan dukung supaya mereka terpilih menjadi Duta Genre Nasional. nasional. Keren. Oke, aku Noni pamit undur diri dari teman-teman semua. Dan aku Surya izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan yang kurang berkenan. Betul, kami di sini hanya bercanda. Dan kata-kata dari kakaknya itu bukan bercanda. Serius ya itu ya. Oke, Oke. kami pamit undur diri.